Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Kembali menyapa, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan harian edisi Kamis 4 Juni 2026. Firman Tuhan dari Yeskiel pasal 3 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-21. Namun sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Terpuji namamu ya Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu buat setiap anugerah pemeliharaan Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan bagi kami. Dan hari ini kami bersama-sama akan membaca firman-Mu. Roh Kudus Tuhan kiranya terus menuntun kami agar kami dapat memahaminya dengan baik. Ampunilah salah dan dosa kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Yeskiel pasal 3 ayat 16 sampai yang ke-21 firman Tuhan. Yeskiel dipanggil menjadi penjaga Israel. Sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, Aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengar firman dari mulutku, perintahkanlah mereka atas namaku. Apabila aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu tentang hidupnya yang jahat supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawabanmu atas darahnya. Namun apabila engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau menyelamatkan nyawamu. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Apabila engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan benar yang dilakukannya tidak akan diingatnya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawabanmu atas darahnya. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang benar supaya jangan berbuat dosa, dan ia tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup, sebab ia mau menerima peringatan, dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Amin firman Tuhan. Tuhan menuntut suara penjaga menjadi tema perenungan kita hari ini. Saudara-saudara, seringkali kita mendengar ungkapan, kehancuran tidak hanya dimulai dari kejahatan besar, melainkan juga dari keheningan orang baik. Ibarat sebuah kota yang dijaga, kota itu akan hancur ketika penjaganya lebih memilih diam melihat ancaman yang menyerang. Dalam bacaan kita, Yeskiel diberi tugas sebagai penjaga kaum Israel. Dia tidak diberi tugas untuk menyampaikan nubuat yang indah atau mujizat yang menakjubkan, melainkan ia diberi tanggung jawab menjaga kehidupan orang lain. Firman Tuhan kepada Yeskiel jelas dan tegas. Apabila ia membiarkan orang berbuat dosa dan Yeskiel tidak menegurnya, maka selain orang itu akan mati dalam dosanya, Yeskiel pun dituntut terhadap kebinasaan orang tersebut. Sebaliknya, apabila Yeskiel menegur orang yang berbuat dosa, namun orang itu tidak berbalik dari dosanya, maka ia mati dalam dosanya, namun Yeskiel telah menyelamatkan nyawanya sendiri. Saudara-saudara, pertanyaan pentingnya bagi kita adalah, apakah kita menyadari tanggung jawab sebagai penjaga untuk menyampaikan kebenaran? Bahaya terbesar bukan datangnya dari orang jahat, melainkan ketika orang benar memilih berdiam diri.
dosa dan kejahatan terjadi ketika orang benar menolak untuk menegur dosa. Pertanggungjawaban kita bukan hanya ketika Tuhan menuntut dosa kita yang kita lakukan, melainkan juga ketika kebenaran yang kita ketahui tidak pernah kita katakan. Kita ditempatkan di dunia ini bukan sekedar sebagai orang percaya, melainkan penjaga untuk menyampaikan kebenaran. Saudara-saudara, kita percaya kepada Sang kebenaran, yaitu Kristus, dan penjaga yang sejati bagi umatnya, agar umatnya tidak binasa. Kita pun turut diberi tanggung jawab menyuarakan kebenaran dirinya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Mari berdoa. Segala kemuliaan hanya padamu ya Tuhan, untuk setiap kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Firman-Mu yang terus memberikan penghayatan dan terus mengingatkan kami mengenai tugas dan tanggung jawab kami saat ditempatkan di dunia, yaitu terus menjaga dan menyuarakan kebenaran. Roh Kudus Tuhan akan terus memperlengkapi dan memampukan untuk mengaplikasikan dimanapun kami berada. Ya Tuhan, berkati umat-Mu dimanapun berada, bahkan mereka yang boleh mendengarkan firman-Mu hari ini. Karuniakan hikmat, kesehatan, berkati dalam segala usaha, pekerjaan mereka masing-masing. Ya Tuhan, berdoa untuk setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, dalam gumul dan juang mereka. Tuhan, hanya padamu sumber kekuatan dan pemulihan yang akan menjadi kekuatan dalam menjalani dan menghadapinya. Semuanya itu ya Tuhan, kami serahkan hanya kepadamu. Berdoa untuk umat-Mu dalam masa tua, Tuhan pelihara kehidupan mereka, sehingga mereka dapat menjalani masa tuanya dengan penuh harapan dan sukacita hanya kepadamu. Berdoa untuk pemerintah kami, berikan senantiasa kesehatan dan hikmat, agar mereka boleh memimpin bangsa dan negara kami ini dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah kiranya boleh tercipta aman dan damai. Tuhan, seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini, kami serahkan hanya padamu. Kiranya kesehatan, kekuatan Tuhan nyatakan bagi kami, sehingga kami boleh jalani hari ini dengan baik, bahkan terus berjalan bersama Tuhan. Ampunilah salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah perenungan kita pagi ini. Tuhan memberkati kita. Selamat beraktivitas.